Hai semuanya, perkenalkan nama aku Esterina Septiani Segian. Di sini aku akan menceritakan pengalaman PKL aku Day 10 di salah satu rumah sakit yang ada di Depok. Dan untuk hari ini aku masuk dinas pagi pukul 7 sampai jam 2, cuman aku udah di rumah sakit jam 6:11. Dan lanjut aja ke ceritanya. Seperti biasa, aku udah nulis semua tindakan dan kegiatan aku di buku notebook, buku jurnal, buku target, dan lain sebagainya. Nah, aku masuk kan jam 6:11. Di situ aku langsung ke lantai atas tempat PKL aku. Dan aku langsung izin ke kakaknya buat siap-siap dan naruh semua barang-barang aku. Langsung aja aku menuju ke ruangan keperawatan buat nyiapin semua alat-alat aku yang aku butuhin, dan gak lupa juga APD seperti handscoon. Nah, udah semuanya aku siapin, aku balik lagi ke nurse station dan langsung disuruh kakaknya untuk mengantarkan surat ke ruang administrasi. Jadi contohnya ini suratnya, nah terus kakaknya langsung suruh aku dan disuruh bawa ke ruang administrasi. Nah, aku langsung ke lantai 2 dan aku kasih suratnya ke kakak-kakak yang ada di ruang administrasi. Nah, udah selesai, aku balik lagi ke ruangan aku dan lanjut untuk operan guys. Jadi yang tadi nyuruh aku surat ke ruang administrasi itu kakak-kakak yang masih sesi malam guys, jadi belum sesi pagi. Nah, sekarang lanjut ke operan sesi malam ke sesi pagi. Nah, operan seperti biasa pastinya aku nulis semua data pasien, perkembangannya, dan tindakan apa yang bakal dilakuin pasien hari ini, dan juga kayak misalnya perkembangan itu kayak tensinya, terus kayak trombositnya, terus juga infus apa yang pasien pakai, misalnya RL 20 TPM gitu contohnya ya. Terus lanjut udah operan, aku langsung ikut kakaknya untuk keliling mengecek pasien. Udah selesai keliling ngecek semua pasien, lanjut untuk melakukan TTV atau tanda-tanda vital. Itu contohnya kayak tensi, suhu, nadi, SpO2, pernafasan, dan lain sebagainya. Dan aku lanjut udah melakukan TTV, aku balik ke nurse station. Karena TTV seperti biasa aku pasti nulisnya di buku tulis, dan aku nyalin hasil TTV-nya semua pasien aku ke buku data TTV keperawatan. Nah, itu aku salin semuanya hasilnya. Nah, udah saya aku salin, aku balikin lagi pastinya bukunya ke kakaknya. Nah, udah aku lanjut untuk mengganti cairan infus pasien. Ada 2 pasien yang cairan infusnya habis guys, jadinya aku ganti cairan infusnya. Antara 2 pasien atau 3 pasien gitu yang hari ini cairan infusnya aku ganti karena sudah habis. Terus juga aku ada mengantarkan pasien pulang menggunakan kursi roda. Jadi ada pasien yang mau pulang dan pastinya untuk ke lantai bawah menggunakan kursi roda. Terus aku bantuin pasiennya untuk duduk ke kursi roda, terus aku anterin ke lantai bawah bersama keluarganya. Selanjutnya juga aku ada melakukan perbed untuk kasur yang mau diisi dengan pasien baru. Contohnya untuk pasien yang pindahan dari IGD mau ke ruang tempat PKL aku ini, pastinya harus disiapin dulu kan kasurnya. Jadi aku melakukan perbed, aku siapin spraynya, sarung bantalnya, selimutnya, udah semua. Lanjut aku ikut kakaknya untuk menata obat ke masing-masing wadah pasien di ruang obat. Jadi contohnya ini wadah obat, dan pasti di ujungnya ada nama pasien. Contohnya Tuan Budi. Nah, itu kan wadah ya guys. Wadahnya tuh kayak apa ya, yang kotak gitu. Nah, misalnya ini dari tulisan plastiknya Tuan Budi, isinya kayak misalnya ada kayak suntikan, terus kayak ada obat-obatan, terus ada misalnya contohnya insulin. Nah, kita taruh aja di wadah masing-masing pasiennya, dan pastinya harus disesuaiin ya sesuai namanya. Nah, aku udah menata semua obat-obat pasien. Lanjut aku ada mengecek GDS atau gula darahnya pasien tuh. Jadi yang kayak ditarik ke sini terus dicetak gitu guys. Nah, udah dicek. Lanjut untuk ngasih tahu kakaknya hasil dari pengecekan GDS tersebut. Nah, udah. Oh ya, aku mau cerita guys, waktu perbed itu tuh yang aku siapin untuk pasien baru, itu kan pasiennya langsung dimasukin. Terus aku juga disuruh kakaknya buat mengkaji TTV-nya. Aku cek semuanya
Terus juga selesai untuk melakukan TTV semuanya, aku kasih tahu ibunya juga kalau misalnya ibu butuh apa-apa, ibu bisa pencet tombol merah di atas kasur ibu, atau enggak di kotak putih itu ada tombol juga, bisa dipencet gitu. Nah udah semuanya, udah mengecek GDS juga, lanjut untuk memberikan makan pasien melewati NGT. Jadi ada pasien yang nggak bisa makan lewat oral. Jadi kalau misalnya nggak bisa makan lewat oral, pasti perawat bakal kasih makanan lewat NGT kan guys. Jadi aku observasi kakaknya ngasih makan lewat NGT. Terus aku jadi tahu kalau misalnya cara ngasih makannya dan minumnya gimana gitu. Nah udah, yang terakhir aku ada mencopot infus. Ada 2 orang pasien yang infusnya udah bisa dicopot hari ini, dan aku copot. Jadi sebelumnya aku tuh disuruh kakaknya untuk melakukan tindakan ke-4 pasien secara bersamaan. Jadi 2 ini untuk melepas atau mencopot infusnya, nah 2 ini untuk ngebersihin urinnya. Nah karena aku takut keteter, jadi aku bagi tugas ke Ashley. Aku bilang ke Ashley kalau Ashley bagian urin dan aku bagian mencopot infus, biar kita sama-sama kerja sama. Terus akhirnya kita udah selesai, aku udah selesai mencopot infus dan Ashley juga udah selesai untuk ngebersihin urin pasien. Kita langsung bilang ke kakaknya, dan kita juga udah selesai ngebilang ke kakaknya. Ternyata waktunya sudah menunjukkan pukul pulang. Dan selesai guys semua tindakan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.